Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Terima kasih yang udah selalu menantikan video aku dan udah tetap nyimak gitu kan di video-video yang lain juga. Karena aku tahu aku sangat tidak konsisten belakangan ini karena banyak banyak kerja sih. Banyak menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Nah, aku ceritanya hari ini pengen sharing, jadi nggak pengen reading yang panjang-panjang, tapi pengen sharing aja. Kebetulan kan kalau teman-teman yang udah sering nonton video aku tahu deh pasti. Kalau aku habis pergi keluar kota, biasanya ada yang aku sharing pengalaman di video. Nah, ini juga aku mau sharing semi-semi curhat juga ya, karena uh, aku ngerasa hal ini tuh udah sering banget kejadian di sekeliling aku, dan kemarin di Bandung juga kejadian sama aku juga. Jadi ini tentang betapa pentingnya komunikasi. Komunikasi yang benar-benar transparan, yang benar-benar apa adanya. Dan memang kedengarannya klise ya, kalau kita sering dengar bahwa komunikasi itu penting dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam sebuah relasi, mau itu bisnis, mau itu pekerjaan, pernikahan terutama, antar anggota keluarga juga. Nah, aku tuh nggak habis pikir kenapa banyak banget orang, terutama di Indonesia, ngerasa nggak enakan, sampai akhirnya perasaan nggak enakan ini bikin alur komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Tadi kan contohnya kayak misalnya kita harusnya ngomong sesuatu sama orang, tapi karena kita nggak enak, kita jadinya diem. Dan akhirnya timbul asumsi, timbul uh, keterlambatan gitu, timbul hal-hal lain yang semestinya bisa dihindari gitu. Jadi yang nggak perlu terjadi jadi terjadi. Ini juga aku pernah bahas sih sama beberapa temen, juga sama suami ya. Sifat nggak enakan itu sesungguhnya harusnya dimasukin dalam uh, suatu suatu kategori dosa gitu, karena menurut aku sifat nggak enakan itu akhirnya malah bikin hidup banyak orang itu jadi nggak enak. Padahal orang yang tadinya maunya berbuat sesuatu, tapi karena dia nggak enak ya, nggak enak sama perasaan orang lain, jadinya malah orang lain itu benar-benar jadi nggak enak gitu hidupnya. Contoh aja yang kemarin baru kejadian gitu, atau sering lah. Contoh satu, aku punya teman, dia punya kebun luas. Ini teman baik ya. Kita kalau sama teman dekat gitu kan, juga kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik gitu. Sama keluarga juga begitu ya, sama orang-orang yang kita sayang lah. Nah, kebetulan dia punya kebun, tukang kebunnya nggak datang rutin karena memang ada pekerjaan yang harus dia selesaikan di tempat lain. Dia udah bilang sama aku, Dame, tolong ya kalau kamu punya kenalan gitu yang punya tukang kebun, aku minta tolong. Oke. Nah, kebetulan di dekat aku tinggal itu aku punya kenalan yang punya teman tukang kebun. Aku kenal orangnya baik juga gitu, dan sopan ya. Sebutlah namanya si Pak Budi gitu. Pak Budi ini sopan dan aku tahu skillnya tuh bagus banget. Aku kasihlah nomor handphonenya, dan aku udah tanya sama Pak Budinya, Pak Budi, bisa mulainya kapan dan mau bersedia nggak kalau misalnya datang ke rumah temanku dengan bayaran segini. Nah, dia tuh iya bilang, iya saya bersedia kok gitu. Nah,
Pas aku selesai ngomong sama Pak Budi, aku kasihlah nomor teleponnya kan ke temanku, jadi biar dia bisa ngomong langsung. Terus aku ke Bandung lah kan, udah kira-kira berapa hari di Bandung, tahu-tahu temanku WhatsApp, dia bilang kok ini si Pak Budi nggak bales-bales WA-nya dia. Terus aku tanya, dari kapan? Ya dari hari kamu kasih nomor teleponnya itu. Kan aku bingung ya, maksudnya apa susahnya gitu ngomong bisa atau enggaknya. Karena lihat dampak yang dia timbulkan kalau dia tidak berkomunikasi. Temanku tidak bisa cari orang lain karena nanti pas dia cari orang lain, tahu-tahu Pak Budinya nongol kan nggak enak, nggak enak banget gitu kan, flow-nya jadinya. Udah aku telepon lah, nggak diangkat. Udah aku balik ke Jakarta, aku coba WhatsApp gitu dia, aku terangin aja gitu, aku ngomong, Pak ini gimana ya, kok sampai sekarang nggak ada kabarnya, teman saya tuh butuhnya cepat, kan bapak waktu itu bilangnya mau, nah sekarang gimana gitu. Tahu nggak dia balasnya apa? Oh ya udah, kalau butuh orang cepat silakan aja cari orang lain, saya masih ada kerjaan. Doeng gitu. Aku tuh sampai mikir, kenapa sih harus harus berhari-hari nggak ada kabar dulu, sampai mungkin dia mikirnya ya udahlah, mungkin nanti dia cari orang lain kali gitu. Pasti ada pikiran kayak gitu. Nah itu aku ngerasa gemes sebenarnya sama sikap-sikap orang yang mungkin dia nggak enakan untuk nolak pada waktu itu ya, tapi lihat dampak yang dia timbulkan gitu kan. Teman aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada kabar, kebunnya juga nggak keurus, dan akhirnya akunya dihubungin, aku juga lagi liburan malah jadi mikirin yang lain gitu. Bisa lihat nggak domino efeknya itu gitu. Jadi aku suka nggak habis pikir aja sama orang-orang yang mengatasnamakan nggak enak dan akhirnya tidak mau jujur. Dan menurut aku itu messed up banget sih, itu ngeberantakin hidup orang banget. Dan kayak aku bilang, ada nggak sih ini masuk dalam kategori dosa aja gitu, perasaan nggak enak, karena nggak ada manfaatnya. Coba manfaatnya apa sih kalau misalnya teman-teman punya gitu ya, ada opini gitu, boleh tulis di kolom komentar, manfaatnya apa dari perasaan nggak enak itu. Apakah hanya untuk menguntungkan diri sendiri biar nggak dicap nggak mampu, atau biar nggak dicap jelek gitu kan. Tapi itu juga bukan hal yang baik menurut aku. Dan banyak sih, aku juga makanya makin kesini ya, aku lihat aku mulai nggak mau meladeni orang yang tujuan komunikasinya nggak jelas gitu. Jadi kayak misalnya mau janjian nih misalnya sama aku gitu kan, itu kejadian di Bandung. Teman aku janjian mau ketemu sama aku, cuman dari aku sampai situ, aku tinggal di Bandung itu 3 malam. Dari aku tiba di Bandung, aku udah bilang sama dia aku stay di mana, kalau mau janjian ayo gitu kan. Terus dia bilang oke, nanti kabarin gitu kan. Besokannya dia ngabarin, emang dia bilang mau ketemuan di hotel atau di mall. Aku bilang di mall jam segini. Aku bilang di cafe jam segini, bukan di mall kan. Di cafe jam 11, dan aku tahu kafenya tuh nggak jauh dari tempat dia tinggal. Jam 11 kurang 5 aku siap-siap, aku WhatsApp dia lagi, aku siap-siap ya gitu. Jam 11 lewat 10 karena aku tahu anaknya juga pasti akan molor kan, nggak tepat waktu. Jam 11 lewat 10 aku udah sampai di kafenya, tapi nggak dapat parkir karena ternyata memang di pinggir jalan gitu, daerah Braga kan. Aku bilang sama dia, mau pindah tempat nggak gitu. Aku telepon mau pindah tempat nggak, aku nggak dapat tempat parkir. Terus dia bilang gini, oh di tempat itu emang nggak ada tempat parkir kalau jam segini. Itu pertama ya, dari situ aja aku notice, lo orang sana,
Lo tahu di situ nggak ada tempat parkir, tapi lo nggak kasih tahu gue dari awal kita janjian. That's nomor satu, tolong diingat. Yang kedua, dia masih di rumah jam segitu. Tuh, aku nggak dengar suara mobil, udah sepi sekali. Soalnya di pas aku telepon dia. Lalu yang ketiga dia bilang gini, sore aja Deri, sore kalau di situ mah enak gitu, atau besok lah gitu. Ketiga, ya jadi di situ tuh aku udah sampai emosi jiwa. Aku pikir gila nih orang ya, dikira waktu gue 24 jam tuh free aja gitu kan. Terus aku bilang nggak bisa, kita ke mall aja kalau mau ketemu sekarang. Oke, dia bilang. Sampailah aku di mall, ada yang harus dibeli, hasilnya juga harus beli sesuatu gitu kan. Dan aku tungguin tuh 1 jam ada kali ya, udah jam 1 dari yang kita janjian jam 11. Dan itu mall nggak jauh, tahu kan Bandung itu kalau daerah-daerah situ kan nggak, kotanya itu nggak terlalu gede, kemana-mana mah deket ya. Itu mall nggak jauh. Jam 1 aku bilang sama suamiku, kalau nggak ada kabar dari dia kita pulang aja, kita cari makan di tempat lain, jangan di sini. Dan bener nggak ada kabar. Akhirnya aku WhatsApp sama dia, aku bilang next time kalau mau ketemu make sure memang mau ketemu dan samperin gue aja di hotel gitu, karena kalau kayak begini caranya kamu nggak menghormati waktu orang lain, nggak menghargai, aku bilang gitu. Dan ini bukan cuman gue aja masalahnya, gue sama suami gue ya gitu. Jadi dan dia bilang iya sorry ini handphonenya ketinggalan bla 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 gitu. Gimana gue mau tahu lu ada di mana kalau handphone gue ketinggalan, dia bilang gitu ya. Tapi aku nggak peduli karena emang dari dulu temenan sama dia, aku udah melihat dia punya kecenderungan seperti itu, semaunya aja gitu ya. Jadi udah mulai itu aku udah mulai benar-benar oke, cukup tahu aja, gue nggak akan lagi nih janjian sama orang kayak gini. Kalau emang dia butuh ketemu gue ya biarin aja dia nyariin gue gitu. Nah itu teman-teman, jadi aku perhatiin banyak banget, masih banyak bahkan teman-teman aku sendiri punya habit yang menurut aku itu merugikan orang lain loh. When you're not talking gitu, kalau kamu tidak mengutarakan pendapat kamu merugikan banyak orang gitu. Kalau mau mengatasnamakan gak enak ya artinya you are selfish, kamu egois, mau enaknya sendiri gitu. Yang lain kamu gak pikirin gimana nanti dampaknya ke hidup orang. Banyak kok, banyak banget. Dan aku sendiri mungkin makanya aku juga nggak terlalu mungkin dibilang orang yang sangat tegas gitu ya. Bahkan teman-teman, sebagian teman aku bilang aku orang yang keras. Menurut aku bukannya keras, because aku nggak mau bikin hidup aku ribet. Jadi kalau aku bisa aku bilang bisa, enggak, iya tidak gitu. Dan itu yang menyelamatkan aku dari banyak drama sampai sekarang. Termasuk kayak misalnya kalau setiap kali orang mau nanyain misalnya kapan mau punya anak, aku akan bilang langsung nggak akan. Mau dia ngomong sampai berbusa nanyain mau debat sama aku silakan, jawaban aku akan tetap nggak akan. Aku nggak mau repot entertaining orang lain punya pemikiran gitu, terserah. Nah, dan ini juga yang menurut aku kalau teman-teman percaya dengan law of attraction gitu kan, dengan orang-orang yang ingin mewujudkan sesuatu dalam hidup, mulailah dengan berbicara, berkomunikasi dengan apa adanya. Aku pernah ngajarin salah satu temanku yang subscriber juga di sini, setiap kali kita tidak berbicara dengan baik atau menyampaikan pesan dengan baik, kita sendiri sebenarnya menciptakan kekusutan dalam hidup kita. So make yourself clear. Begitu juga dalam berdoa, begitu juga dalam membuat niat, menghajatkan sesuatu. Make yourself clear. Bilang sesuatu itu dengan jelas, baik kepada orang maupun kepada Tuhan. Dan tahu nggak, orang yang nggak bisa jelas itu berarti nggak tahu mau apa dalam hidupnya. Dari situ aja kita bisa tahu dia orang yang
Clear nggak dia orang yang hidupnya lempeng nggak? Semakin kita bisa bicara dengan jelas, mengkomunikasikan keinginan kita dengan jelas dan bersih, lihat deh, hidup kita akan semakin ringkes, minim drama, nggak buang-buang waktu. Jadi kalau sampai sekarang orang cuma nanya aja misalnya, ada apa gitu, terus kamu nggak bisa jawab, ya jangan salahin orang lain kalau ternyata hidup kamu pun juga banyak nggak jelasnya. Aku perhatiin kayak gitu. Semakin kita nggak bisa jelas ngomong, hidup kita pun nggak akan jelas. Dan ini tidak ada hubungannya dengan gelar sekolah, tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Ini tidak ada hubungannya dengan background pendidikan apapun. Ada orang yang sekolahnya jauh keluar negeri, hartanya banyak, tetap aja ngomongnya nggak jelas, tetap aja kalau ngomong nggak pernah jujur, selalu ada yang ditutup-tutupin. Ya bisa kelihatan nanti hidupnya seperti apa, akan seberantakan apa. Tapi lihat ada orang-orang juga yang mungkin minimalis, hidupnya nggak terlalu berlebih-lebihan, malah mungkin pendidikannya nggak sampai kuliah gitu. Tapi kalau ngomong dia tahu benar dia mau ngapain. Oh iya, hari ini saya mau begini, maaf saya nggak bisa karena saya begini gitu. Kan apa susahnya sih untuk bilang apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita ngomong dengan baik dan orang lain gak bisa terima, itu udah bukan urusan kita. Yang penting kita gak menyimpan sesuatu yang menimbulkan kekusutan dalam hidup. Tuh ya, jadi sifat gak enakan itu sangat ngerugiin. Dan yang paling dirugikan sesungguhnya kamu sendiri kalau kamu punya sifat itu. Akhirnya you cannot be yourself, gak bisa jadi diri sendiri karena gak pernah bisa jujur. Akhirnya kamu juga capek hati, akhirnya apapun yang kamu lakukan gak ada ikhlas-ikhlasnya, gak tulus, dan akhirnya marah-marah sendiri dan tahu ujungnya apa? Sakit, badannya sakit, banyak penyakit. Dan lihat deh orang-orang yang bisa ngomong apa adanya, gak usah mikirin gimana orang lain ya. Tapi maksudnya bukannya gak mikirin perasaan orang yang kayak gimana, tapi ngomongnya bebas gitu. Apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dia akan ngomong. Gue gak suka nih lo kayak begitu, kenapa sih gitu. Lihat aja mereka, hidupnya kayak gak ada beban kan, karena what she or he thinks itu selalu selaras dengan apa yang dia ucapin. Ini paling basic, ini hal yang paling dasar dalam hidup dan orang sering lupa. Kalau ini aja nggak bisa dijalanin, maka relasi-relasi lain pun tidak akan bisa thriving, nggak akan bisa berkembang. Jadi ya ini bagus banget sih buat direnungin, dan aku sendiri sampai sekarang selalu berusaha untuk menjalani ini dan mengajak suamiku, teman-teman dekat aku gitu kan, to be honest dan mengutarakan pemikiran tuh ya seadanya aja. Gak perlu ditutup-tutupin, nanti jadi ngegrundel di dalam kan, semua orang jadi gak happy. Karena ketika kita ngegrundel di dalam, energi yang kita pancarkan pun juga sangat-sangat gak menyenangkan. Dan orang gak perlu orang indigo loh, gak perlu orang yang tahu tentang spiritual yang aneh-aneh. Kalau kita gak happy, orang lain bisa ngerasain. Paling minim energi kita itu gak nyaman. Paling minim orang lain jadi gak betah duduk di sebelah kita. Dah, simple gitu aja. Oke, itu sharing semi-semi curhat dan semi-semi gemes. Dan aku akan menutup ini dengan mengambil satu kartu dari Flower Therapy dan Therapests. Jadi ini ceritanya pesan buat kita semua. Oh, sama ini, aku juga baru beli buku. Aku beli bukunya Rumi bahasa Inggris dari Book Depository.
Ini kumpulan puisi-puisinya gitu yang menurut aku bagus banget. Jadi kalau teman-teman bisa cari aja buku ini. Ini bisa kayak oracle gitu. Jadi kamu kalau bangun pagi kamu bisa buka satu gitu. Itu artinya bagus-bagus deh. Nanti kita cobain. Ya. Aku mau ambil satu dari sini untuk kita semua. Dan by the way, kalau setiap aku bikin pick a card tuh aku juga ikutan milih loh. Dan pick a card yang terakhir ini aku pilih nomor 3 teman-teman, dan itu berlaku. Jadi mungkin pick a card atau reading aku itu nggak terjadi saat aku reading, saat kamu nonton, apalagi kalau energy update yang sifatnya sebulan itu kadang-kadang kejadiannya tuh nanti gitu. Karena aku baru ngerasain itu pas aku di Bandung, reading aku itu terjadi, dan itu terjadinya bukan gimana ya, manfaatnya buat aku sih kalau aku ikutan milih itu kayak reminder buat aku juga. Kebetulan aku milih nomor 3 kan, yang dibilang kalau nggak mau galau, nggak mau pusing, ya take action. Dan itu terjadi waktu di Bandung ketika aku pusing gitu kan karena mikirin sesuatu. Akhirnya aku nonton video itu lagi dan oke, aku take action gitu kan, dan ternyata nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan kira kalau jadi reader itu sempurna dan nggak ngapa-ngapain. Nggak, kadang-kadang emang message yang ada kita bacain itu buat kita semua juga. Tumpah kartunya, men. Nah, kartu yang gede ini buat yang belum tahu, ini adalah tentang emotional support. Jadi sifatnya lebih kayak kartu motivasi. Aku juga mau ambil satu dari sini buat kita semua, termasuk aku tentunya, dan satu lagi dari buku. Oke. Laughter. Tuh, pas banget nih buat gue nih yang udah gemes-gemes di Bandung. Ketawa. Uplift yourself and those around you through loving laughter. Jadi kayaknya situasi ini belakangan cukup serius kali ya. Kalau di aku sih ya lumayan bikin melatih kesabaran gitu. Jadi di sini diingetin supaya sering-sering ketawa, karena ketika kita ketawa tuh vibrasi kita tuh naik, dan di sekeliling kita pun juga kalau ada awan-awan mendung yang juga kayak tadi aku bilang mempengaruhi orang di sekitar kita, itu juga ikutan terhempas oleh tawa. Ya, jadi ya bisa nonton sesuatu yang lucu, bisa hangout sama teman-teman yang positif gitu ya, yang nggak cuman mikirin kerasnya kehidupan atau mikirin bagaimana nanti di akhirat. Kan ada ya orang-orang kayak gitu ya, kalau nggak mikirin dunia mikirin akhirat. Tapi nggak ada seneng-senengnya gitu yang dipikirin. Nah, carilah orang-orang yang berpikir keduanya, dunia dan akhirat, tapi di bawah happy. You are capable, you can do this. Tuh ya, jadi ini juga reminder buat kita, buat aku, apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan sudah kasih hal itu ke hidup kita, berarti kita punya kemampuan itu. Jadi teman-teman jangan ragu, misalnya ada pekerjaan baru, atau ada relationship baru, atau ada tawaran dari mana gitu kan, terus kita kayak ngerasa emang gue bisa gitu. Ya kamu bisa. Kalau nggak bisa, ya Tuhan nggak akan kasih itu. Tuhan nggak akan mendatangkan itu ke dalam hidup kamu. Dan yang terakhir, aku mau coba buka. Wah, panjang nih. Jangan panjang-panjang ah. Pendek-pendek aja. Nih. Tulisannya, in love, ask for madness. Give up reasoning, give up life. Look for dangerous adventures.
In desert, in desert filled with blood and fire. Tulisannya kayak gini. Di sini sih aku ngerasanya love ini juga dalam menjalani kehidupan. Jadi bukan love yang sifatnya romantis, karena Rumi ini dia selalu menuliskan cinta itu bentuknya itu cinta ilahi. Jadi aku kalau menginterpretasikan yang pendek ini sih, aku ngerasa dalam menjalani kehidupan itu jangan nanggung-nanggung, jangan takut-takut. Give up reasoning tuh artinya jangan perhitungan, jangan selalu menggunakan logika, karena kalau logika tuh tahu kan, A, B, C, D gitu, 1 tambah 1 2 gitu, sedangkan yang namanya kehidupan itu tidak selalu ada bisa dilogikakan. Contohnya gini, misalnya kita uangnya pas-pasan dan atau tinggal sedikit kali ya, dan ada orang misalnya butuh uang, saudara kita kekurangan uang gitu kali ya, kita kalau hitung-hitungan ya nggak akan cukup. Tapi kalau kita yakin bahwa nanti akan ada kok, Tuhan akan kasih, jadi kita kasih aja uang kita ke dia nih misalnya. Tetap gunain ini nurani ya, kita bisa tahu kok mana orang yang butuh, benar-benar butuh atau enggak itu dari nurani, ya kita kasih gitu. Nanti Tuhan akan balikin, mungkin tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk rezeki yang lain ya. Jadi dalam hidup itu jangan terlalu perhitungan, jangan terlalu pakai untung rugi, semua diperhitungkan gitu kan. Karena jujur aja aku juga sering sama suami ngerasa kayak hidup kita tuh nggak masuk akal gitu. Uang kita tuh segini tapi kita bisa afford, kita bisa jalan-jalan, kita bisa cicil mobil, kita masih bisa kasih orang tua, kita masih bisa nolongin temen. Itu padahal kalau dihitung tuh, kalau pakai otak tuh mungkin nggak nyampe. Jadi kita nggak pernah hitung uang yang keluar. Yang penting apa yang kewajiban yang harus dibayar ya sudah dibayar gitu. Kayak misalnya uang listrik, uang cicilan mobil, asuransi itu dibayar, udah dibayar, tapi sisanya itu kita keluarin tuh nggak pernah hitung ya. Jadi kita hidup tuh percaya aja, karena dengan gitu kita jadi bisa hidup maksimal daripada sedikit-sedikit dihitung, akhirnya ya hidupnya mampet-mampet. Gimana sih mau senang-senang nggak bisa, mau jalan ke sini takut kurangnya uangnya kurang, mau bantuin ini dihitung lagi. Itu contoh. Sama dengan misalnya ini kan tadi contohnya ke uang, atau sekarang misalnya contohnya ke relationship. Takut sakit nih Mbak Dame, kalau misalnya aku punya relationship takut patah hati. Itu mah sama aja kayak misalnya kita ngomong ke Tuhan, Tuhan gue gak mau lahir, gue takut mati. Itu satu paket. Jadi kalau misalnya gak pengen ngerasain sakit, ya kita juga gak bisa ngerasain bahagia gitu loh. Kalau gak pengen mati, kita gak bisa hidup. Jadi sekarang udah hiduplah dengan full. Jangan takut sakit gitu, jangan takut gitu loh. Selama kita hidupnya nggak nyakitin orang, nggak merugikan orang lain, dan hidup kita jujur, transparan, lempeng, sesakit-sakitnya Tuhan akan selalu kasih bantuan, pertolongan, perlindungan, penghiburan. Jangan lupa penghiburan, dan itu ada di semua tempat. Kita hanya perlu tajam untuk menyadari itu, bahwa penghiburan Tuhan itu ada di mana-mana. Tuh, gitu ya. Gila. Baru setengah jam, gue kira udah sejam. Well, thank you for watching. Semoga sharing aku ini ada manfaatnya. Kalau nggak ada pun, terima kasih sudah mau mendengarkan. Oh ya, bulan November ini kan bulan ulang tahun aku dan juga bulan anniversary aku. Jadi aku mau bikin pay forward, itu apa ya? Jadi ya pay what you can. Ya, pay what you can. Teman-teman boleh
reading sama aku selama 30-40 menit, bayar semampunya. Bayar semampunya sampai bulan November ini selesai. Ya, jadi uh, boleh komen atau DM aja di Instagram aku Dames Oracle, Dames Oracle gitu ya, disambung aja. Nanti kita bisa janjian. Gitu. Thank you for watching. Dadah.